Arya Ibrahim adalah manajer dari Raya Rasa Manajemen. Raya Rasa Manajemen. Di bawahnya ada Reza Rahadian, ada Christine Hakim, dan ada Happy Salma. Itu semua Baru tiga dulu. Itu semua elit semua loh itu. Megang 3 kalau itu mah cukup. Cukup benar. Aduh. Tapi setelah perjalanan berapa tahun lu sampai akhirnya ketemu Reza? Jadi sebenarnya lagi-lagi gue kenal Reza itu juga dari teman-teman juga. Dia udah jadi aktor dong? Udah. Waktu itu masih sinetron gitu Mas. Sinetron gitu. Jadi udah ngikutin dia sebenarnya juga dari awal karirnya dia sih gitu. Cuma jadi manajer dia tuh tahun 2011 sampai sekarang. Reza tuh kan hampir semua karakter udah dimainin ya sekarang ya. Nyaris semua lah. Mungkin belum semua tapi nyaris semua. Sekarang kalau udah project yang masuk, apalagi yang dia lihat biasanya selain skrip ya? Mungkin skrip duluan kah atau skrip dulu sih Mas pasti. Skrip pasti skrip duluan. Selalu pasti skrip. Kita tuh screening awal pasti skrip dulu. Tapi lu ngatur nggak sih setahun harus minimal atau maksimal berapa deh Reza syuting supaya menjaga nggak tabrakan sama project lain? Paling banyak sih 4 sih. 4 sih udah masih make sense soalnya 4. Itu udah pack sih, 4 udah pack. Pernah sih dulu sih 6 Mas. 7 pernah dulu. Pernah ya. 7 pernah. Pernah dulu. 7 atau 6 ya? 7 deh kalau nggak salah sih, inget banget. Reza sampai kayak boleh gue libur nggak gue nih gitu. Iya boleh gitu. Tapi emang kebetulan filmnya bagus-bagus. Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Buat yang dengerin juga di podcast Di Belakang Layar. Hari ini episode 116. Kita kehadiran bintang tamu yang sama sulitnya kita hadirkan dari episode-episode sebelumnya. Namanya adalah Arya Ibrahim. Arya, terima kasih sudah hadir di sini. Sama-sama. Arya tuh udah dari 50 episode pertama udah ada di inceran kita. Betul. Nggak berjodoh terus. Siapakah Arya Ibrahim? Takutnya kan ada yang nggak tahu sih. Arya Ibrahim adalah manajer dari, lu punya ini nggak sih? Ya nama manajemennya gitu. RRM namanya. RRM. Cuma belum gue ini Reza aja. Rahadian Manajemen. No. Raya Rasa Manajemen. Oh, Raya Rasa gitu. Manajemen. Raya Rasa Manajemen. Raya Rasa Manajemen. Di bawahnya ada Reza Rahadian, ada Christine Hakim, dan ada Happy Salma. Itu semua baru 3 dulu. Itu semua elit semua loh itu. Megang 3 kalau itu mah cukup. Cukup benar. Aduh. Oke. Arya juga sekarang adalah ketua pelaksana dari Festival Film Indonesia. Tahun terakhir. Dari tahun 2021 sampai 2023. Iya. Dan akan diperpanjang lagi sampai Enggak. Oh enggak. Sampai Desember tahun ini. Ya kita akan ngobrol-ngobrol kalau di belakang layar tuh kita akan ngobrol dari sejarah permanajeran artis. Waduh. Gimana lu? Karena Arya tuh setahu gue punya pekerjaan atau bisnis lain selain manajer artis. Masih nggak tuh bisnisnya? Sudah tidak. Oh udah nggak. Nanti kita ngobrol. Lu kalau kita berangkat ke masa lalu dikit ya. Lu kuliah apa sih? Ya. PR. Di mana waktu itu komunikasi? Di mana waktu itu? LSPR. London School of Public Relations. Kerjanya yang lu pikirin apa dulu ya? Kerjanya gue pikirin PR sih. Jadi kayak PR brand gitu. Gue kayak di perusahaan gitu. Pernah sempat dulu di Ogilvy Mas aku Mas. Gitu. Jadi sebenarnya internship dulu, magang, habis itu terus. Jadi kamu besar sampai SMA itu di mana? Jakarta atau di? Aku kecil itu Jakarta sih. Cuman akhirnya Surabaya. Lahir di Surabaya. Nah, apa yang yang bikin kamu itu pengen masuk ke sekolah PR dan menjadi PR? Emang doyan ngomong gitu. Emang pada saat itu ngelihatnya kayaknya kok menarik ya gitu. Maksudnya kan kita kayak kayak kita tuh ngejaga suatu produk, ngejaga brand apa segala macam. Jadi kayak menarik gitu kerjaannya gitu. Cuman awalnya sih nggak gitu. Dulu awalnya mau kuliah komunikasi aja sebenarnya gitu. Terus akhirnya ada jurusan PR, ngedalamin kok menarik gitu. Tapi waktu kecil emang lu udah kepikiran mau jadi itu atau ada cita-cita? Nggak ada ya? Dokter mungkin. Saya mau jadi abri. Bapaknya, soalnya bapakku abri soalnya. Oke. Sempat pengen jadi abri. Iya sih Mas, gak juga bercanda. Nggak pernah bokap lu nggak pernah maksa juga. Alhamdulillah sih, bebas alhamdulillah sih pernah. Pernah cuman ya dia tahu sih anaknya ternyata emang tidak ini. Nggak minat di situ lah ya. Jadi kamu sempat kerja di agensi selama berapa lama? Sebenarnya magang itu hampir setahunan sih Mas. Hampir setahun. Setelah itu kamu langsung jadi manajer artis atau masih kerja? Aku
kerja dulu. Jadi waktu itu aku sempat jadi pas kuliah. Pas kuliah aku sempat sebenarnya kerjaan pertama aku tuh jadi manajer sebenarnya bukan sama Reza. Jadi I was jadi road manajernya Dwi Andika. Project apa dulu? Jadi dia syuting dong. Enggak, jadi dulu tuh Dika tuh suka nyanyi gitu. Jadi namanya dulu kan DA plus friend apalah gitu. Dwi Andika and friend gitu. Jadi itu tahun berapa? Jadi emang kebetulan teman kuliah aku di kampus gitu. Ya udah terus tawaran jadi sama dia. Lo mau keliling Indonesia? Bilangnya gitu pertama gitu. Ke Indonesia. Boleh keliling Indonesia. Soalnya dia suka nyanyi itu di luar kota gitu. Over gitu mas. Justru dia nggak pernah punya album. Gitu. Jadi aku jadi roadman. Jadi belajar di situ. Waktu itu bantuin Bali dia manajernya. Terus ya udah dari situ dari cukup main lama sih, hampir 1,5 tahunan jadi road manager dia. Itu waktu masih sambil kuliah. Kuliah lo aman tuh? Enggak dong. Enggak dong. Tapi akhirnya kuliah selesai nggak? Enggak. Nggak apa-apa juga ya. Udah paling nggak kita cerita. Tapi setelah perjalanan berapa tahun lu sampai akhirnya ketemu Reza? Ini ngapain dulu? Ngapain dulu? Oke, jadi sebenarnya lagi-lagi gue kenal Reza itu juga dari teman-teman juga gitu. Jadi awal kita sahabatan dulu sekitar 8 tahunan atau 7. Jadi teman itu? Iya. Lama. Dia udah jadi aktor dong? Udah. Waktu itu masih sinetron gitu mas. Masih sinetron gitu. Jadi udah ngikutin dia sebenarnya juga dari awal karirnya dia sih gitu. Cuma dia dulu gak kepikiran. Jadi yang perempuan perempuan sorban itu kamu belum megang dong? Belum megang. Aku tuh yang lebih tahu ya, udah tahu lah dia project-project dia udah tahu. Terus lihat tuh anaknya juga kayak fokusnya di acting gitu. Gitu ya udah. Jadi akhirnya sahabatan sekitar 6-7 tahunan, terus jadi manajer dia tuh tahun 2011 sampai sekarang. Sebelumnya lagi ngapain lu tuh? Waktu main bola. Enggak, lu lagi kerja apa? Sebelumnya kerja enggak sih, masih kuliah waktu itu. Masih kuliah. Kamu selesai kuliah tahun berapa? Harusnya 2012 mas. Harusnya. Apa yang membuat dia pengen meneruskan? Sebenarnya enggak. Sebenarnya aku tuh udah sampai akhir nih, udah semester akhir gitu. Cuman ada problem sama dosen pembimbing jadi gitu. Kita tampilkan sekarang dosen pembimbing. Terus kayaknya langsung dipinang sama Reza kayaknya. Gitu. Terus habis itu dari situ jadi aku sempat punya semacam usaha yang tadi dibilang gitu ya gitu. Kamu pernah cerita tuh. Iya, barengan sama temanku di Surabaya gitu. Terus ya udah pada saat itu berjalan gitu. Terus aku juga ngurusin usaha keluarga juga di Surabaya juga waktu itu, karena aku kan memang. Jadi kamu bolak-balik ya? Bolak-balik. Waktu itu emang pertama kali megang Reza juga bilangnya gitu, perjanjiannya gue bolak-balik ya setiap bulan gitu, karena harus ngurusin ke sana. Gitu. Jadi pada saat itu sih masih begitu awal-awal, 2 tahun akhirnya megang dia. Baru setelah itu udah nggak pernah kesana lagi. Si bisnis gitu. Itu akhirnya lu masih ada sih, cuman lu udah nggak terlalu ngurusin. Nah, ini gimana ceritanya sampai akhirnya Reza itu bisa minta kamu jadi manajer dia? Oke. Menarik. Jadi gini, awalnya itu waktu itu Reza itu tuh sebelumnya manajernya namanya Manda gitu. Jadi waktu itu transisi karena Manda itu sebenarnya basicnya orang film. Gitu. Jadi aku memperbantukan lah ceritanya gitu, karena dulu mungkin dilihat sama Reza kayaknya bisa nih kan, backgroundnya PR gitu ya gitu. Kayaknya bisa nih gitu, ngobrol. Waktu itu lucunya mas, kita tuh ketemu Mas Sulung juga deh. Itu tuh kita tuh sempat kayak mencari lah siapa nih manajernya Reza nih gitu kan gitu. Terus mikir-mikir gitu apa segala macam. Terus tiba-tiba karena berapa kali acara aku ikut, terus orang tuh jadi kayak lama-lama itu siapa ya gitu. Mungkin kan gak lucu kalau misalnya PR person atau apa itu juga enggak sih. Belum ada istilah itu. Jadi ya udah akhirnya terus dikenalinnya ini manajernya Reza. Jadi akhirnya di situ tuh terus akhirnya ngobrol sama Reza lagi untuk kenapa nggak lo aja yang megang gue gitu. Si Reza Mandanya tuh masih ada sebenarnya. Udah enggak. Emang posisinya transisi. Bener-bener transisi. Jadi itu tuh bener-bener emang dia beberapa bulan Reza tuh nggak ada manajernya. Gitu. Pas nggak ada manajer, deal sendiri, nego sendiri Reza. Kebetulan waktu itu emang lagi filmnya juga belum terlalu banyak sih waktu itu ya gitu.
Jadi ya masih kadang-kadang masih ke Manda. Terus pada saat aku tanya aku banyak nanya ke Manda sih waktu itu sebelumnya gitu, kayak ini kalau dealing gimana gitu kalau misalnya. Jadi waktu itu inget banget pertama kali aku megang Reza tuh sebenarnya Habibie Ainun. Cuma itu juga sudah berjalan. Oke. Oh, udah berjalan. Udah berjalan Mas. Tengah-tengah nih. Iya, jadi aku masih tengah-tengah. Ikut dari nego ya. Dari nego gitu. Tapi akhirnya tahu negonya berapa gitu kan. Gitu. Jadi karena aku harus tahu dulu nih sebelumnya berapa gitu. Cuman pertama kali aku meeting itu adalah sama Mbak Mira Lesmana. Aku inget banget. Untuk proyek Mereka Tokat Mas. Oke. Gitu. Wah, itu tuh rasanya kayak pas jadi awal-awal tuh nggak langsung dilepas sama Reza gitu, nanya-nanya dulu sama Reza nih gitu, Mbak Mira gimana orangnya, karena kan maksudnya aku tuh sebenarnya penikmat film, aku pecinta film sih, cuman nggak pernah kepikiran bakal di balik layar gitu kan Mas gitu. Jadi nama-nama ini kan kayak nama Mbak Mira, nama-nama besar-besar itu kan pada saat itu aku nggak kayak itu kayaknya jauh banget sama aku gitu kan, terus tiba-tiba bisa ketemu orangnya kan kayak oke, ini harus jadi manajer nih gitu, nggak bisa kayak gitu nggak bisa gitu. Bukan seorang fans ya. Iya bukan. Starstruck pada gitu, itu gitu. Jadi ya udah terus ketemu, ya udah akhirnya berjalan pelan-pelan belajar cara memanage seperti itu, apa gitu, terus lihat sana sini, ngobrol sana sini gitu. Akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang 13 tahun. Jadi proyek Mbak Mira itu pertama kali yang lu ikut nego. Iya, nego pertama tuh film Mbak Mira. Gimana rasanya nego pertama? Luar biasa. Cuma itu beruntungnya karena aku Mbak Mira kan maksudnya secara sistem dan lain-lain dia sangat rapi kan gitu. Jadi aku juga banyak belajar banget di situ gitu. Jadi pada saat itu juga tentunya waktu itu kan jadi ada satu film yang tadi itu judulnya gitu, itu kan persiapannya panjang sekali gitu kan. Nah, di tengah-tengah tuh ada beberapa film yang harus masuk gitu. Waktu itu Mbak Mira cukup memberikan ruang gitu, jadi kita bisa dapat ya film-film yang lainnya lah. Kita bisa dikerjain seperti itu. Itu seru sih. Nah, waktu Reza approach kamu itu kamu butuh waktu mikir atau langsung kamu iyain? Karena gini sih, waktu itu tuh sempat karena masih kuliah kan gitu, terus itu kepikiran kayak manajer artis tuh ngapain ya, manajer aktor lah gitu, ngapain ya gitu. Walaupun emang pengalamannya sebelumnya jadi road manager, cuman dulu kan pembahasannya kalau dulu kan zaman dulu tuh ya kerja tuh ya jadi pilot, jadi dokter gitu kan, jadi manajer ngapain nih gitu. Terus ngomong orang tua gimana gitu kan pada saat itu gitu ya Mas gitu. Terus ya pada saat itu ada cuman berapa lama ya, nggak lama sih, cuma karena waktu itu memang butuh banget posisi itu harus terisi gitu kan gitu. Jadi ya aku bilang sama Reza ya as long kita dan waktu itu karena aku udah sahabatan sama Reza, takutnya kan bisa kalau sahabatan bekerja bareng tuh kan suka dari temen ya. Iya kan gitu. Nah jadinya cuman akhirnya enak sih, maksudnya ya setahun 2 tahun kita lewatin gitu ya, pokoknya yang penting saling percaya, terbuka dan lain-lain hal gitu. Ya udah akhirnya Reza bilang jadi oke nih gitu ya, oke bismillah gitu. Tapi tuh waktu itu juga ngalamin sih paling sebulan kali ya Mas ya. Kalau aku inget ya, aku lupa juga sih sebulan kayaknya. Kalau gue ngeliat ya, maksudnya Reza sama Arya itu hal yang sangat menarik. Itu mereka itu kayak dynamic duo. Betul. Iya kan? Kemana-mana ada pasti berdua. Dynamic duo nih, iya kan? Mereka dynamic duo. Jadi kamu tuh lihat saling ngisi. Jadi nggak cuma. Jadi kalau gue ngelihat kayak Arya itu nggak cuma sekedar manajer aja, tapi kayak salah satu, boleh dibilang salah satu orang yang sangat dia percaya gitu loh, ya kan? In everything, in business life. Gitu. Gue ngerasa seperti itu. Mudah-mudahan gue nggak salah. Nah termasuk juga di FFI. Iya kan, Reza jadi yang satu ketua umum, yang satu ketua pelaksana. Iya, kayak gitu loh maksudnya. Itu lucu banget sih sebenarnya ceritanya. Jadi pada saat itu cerita tentang FFV tadi kan nyinggung gitu ya. Jadi waktu itu pas Reza diminta jadi ketua FFV, itu pun juga nggak langsung kayak diiyakan sama Reza. Lama nggak mengiyakan itu? Lumayan lama Mas. Berdua mikirnya lama. Iya, karena kan aku juga harus lihat sisi dari pertimbangan kan? Betul gitu. Aku bilang waktu itu sama Reza, karena sebelumnya kan kita pernah megang jadi 2016. Waktu itu Reza jadi ketua acaranya. Ya betul. Gitu. Itu pun waktu itu pernah tawarin juga jadi ketua umum waktu itu aku bilang jangan karena schedule kita masih banyak gitu, jangan nanti takutnya nggak kepegang. Jadi waktu itu pada saat Reza diminta jadi ketua FFI,
kayaknya Reza sempat nolak 3 kali. Dan waktu itu sempat bicara juga sama aku, ngobrol, kita discuss gitu gimana nih gitu, karena kan ini tuh komitmennya juga harus long term ya. Iya gitu, 3 tahun lagi gitu kan ya Mas gitu. Jadi emang benar-benar harus ya benar-benar jadi pelayan orang film gitu kan gitu. Yaudah, jadi waktu itu ngobrol sama waktu itu sama Bu Christine juga terakhir gitu. Ya udah akhirnya diiyain setelah 3 kali nolak. Ya lucunya waktu itu kan akhirnya setelah itu kan kita bikin tim. Rezanya bikin tim, bukan kita, Reza bikin tim gitu. Jadi waktu itu kita ngobrol sana sini, terus aku tuh awalnya nggak jadi ketua pelaksana. Nah enggak Mas gitu, nggak nyodorin kayak gue jadi ketua, enggak juga nggak kayak gitu prosesnya. Jadi pada saat satu-satu kayak waktu itu ketua buat bidang penjuriannya siapa, sekretariatnya siapa, gini-gini udah kumpul semuanya, baru udah aman. Tadinya maunya agak mundur gitu. Lu bantuin Reza secara pribadi dan belakang aja deh gitu kan, soalnya kan harus mikirin ini dan macam-macam. Pada saat itu juga aku baru selesai waktu itu bikin karya atau waktu itu pas pandemi. Sementara selamanya gitu. Terus pingin pengen seriusin itu dulu gitu. Terus sempat ngobrol sana sini. Akhirnya ya sudahlah. Kelihatannya diperlukan gitu jasanya. Jadi namanya masih kosong tuh sebenarnya. Apa udah ada? Waktu itu namanya masih kosong, ketua pelaksana masih kosong gitu. Emang sengaja Reza dikosongin itu. Itu masih kosong gitu. Terus tiba-tiba dari obrolan Reza bersama komite yang lain, kenapa nggak area aja gitu. Gitu sih. Akhirnya udah kamu terima lah amanat itu. Mau tidak mau Mas. Enggak ya, akhirnya ya sudah. Ya maksudnya kita jalan 3 tahun. Gini ya, maksudnya Arya dengan Reza 3 tahun komit menjadi ketua umum, itu ada nggak project-project yang kalian sebenarnya itu pengen banget kalian ambil, tapi karena komitmen itu gak bisa diambil? banyak banget. Maksudnya kita jadi ya sebenarnya enggak juga. Maksudnya kalau aku percaya itu kan jodoh ya. Skenario film tuh kita jodoh. Maksudnya kita juga kadang-kadang sudah mengkosongkan waktu tapi ternyata filmnya mundur. Jadi kan kita juga kayak gitu-gitu kan jodoh. Jadi pada saat itu sih ya ada beberapa project besar yang mampir ke kita gitu karena satu dan lain hal tuh akhirnya kita nggak bisa ngambil gitu. Karena itu memang di pengurusannya Reza ini tuh memang kita tuh kerjakan dari Januari ya Mas. Jadi setahun full. Kita punya weekly meeting, monthly meeting gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita ngomong sama alhamdulillah sih sampai sekarang kalau kita ada produksi film gitu atau series sampai detik ini kita komit bahwa setiap hari Kamis tuh kita punya weekly meeting ya dari jam segini jadi Reza gak bisa diganggu. Jadi komit tuh gitu. Jadi semua udah tahu lah ya. Iya. Cuman kalau udah menjelang kayak bulan-bulan Oktober, November udah menjelang hari aku udah gak ngambil. Gitu. Karena takutnya Reza juga gak mau jadi kita gitu sih. Jadi lumayan banyak beberapa kehilangan project. Maaf produser. Lu kan sesama ketua lah, ketua umum, ketua pelaksana, tapi lu juga manajernya dia. Gimana biasanya ngebagi ketika sambil meeting, tapi lu juga mau ngasih tahu ini ada sebuah pekerjaan di luar FFV yang lu harus share. Iya. Emosinya kan kadang naik turun ya. Pasti. Jadi sebenarnya mungkin bukan ketua ya, saya mungkin membantu. Tetap judulnya ketua pelaksana ya. Ya sebenarnya kalau kayak gitu sih kita cukup bisa profesional untuk membedakan gitu ya. Bukan cukup bisa, maksudnya kita harus bisa untuk antara ini FFI, ini untuk pekerjaan film gitu. Jadi kadang-kadang tuh aku sudah bisa melihatnya kalau udah mau pack, makanya that's why tadi kayak bulan-bulan udah menjelang Oktober November gitu. Kamu udah tolak aja udah. Aku tolak aja gitu. Misalnya kasih pengertian bahwa kayaknya Reza kalau full itu nggak bisa. Tapi gitu. Tapi Reza juga sudah sepakat. Udah Mas, komitmen kan. Gitu. Emang kita makanya itu tuh pembicaraan dari awal tuh sama Reza pada saat dia nerima jadi ketua FFI gitu. Itu kita udah komit bahwa akan seperti ini keadaannya gitu sih. Gitu, jadi bisa banget untuk dipilah-pilah. Tadi selain FFV yang Dynamic Duo juga kan series lah ya, sementara selamanya itu kan series. Gimana bisa terjun jadi produser dan Reza sebagai sutradara sama tuh Dynamic Duo juga. Dynamic Duo itu. Betul. Jadi waktu itu tuh kan lagi pandemi ya Mas gitu. Ingat banget pandemi semuanya berhenti, bioskop tutup gitu ya. Jadi benar-benar industri kita salah satu yang kena dampak gitu. Itu
tidak bisa kebetulan saya punya talent aktor yang nggak bisa diam orangnya gitu. Jadi aduh bikin apa ngapain. Terus waktu itu lucunya berangkat dari live. Jadi Reza tuh punya kayak live Instagram series gitu waktu itu sama di Clubhouse. Betul, iya betul. Iya. Bener Clubhouse. Terus itu ngobrol sama Ika Natasha waktu itu. Gitu ngobrol sama Ika Natasha. Terus waktu itu lagi ngobrol nggak ngomong apa-apa, tiba-tiba bilang, kayak lucu juga ya kalau kita bikin sesuatu buat di Instagram waktu itu bilangnya gitu, karena itu kan live Instagram. Lucu juga nih gitu. Akhirnya setelah pembicaraan itu live itu selesai, aku ngobrol sama Mbak Ika gitu, terus dia bikin aku cerita gitu ya. Kok ceritanya menarik gitu. Sayang banget ini kalau hanya buat di sosial media aja gitu. Sempit segitu. Kenapa nggak kita bikin syuting pada saat itu belum bisa dikatakan proper gitu, karena kita cuman 7 waktu itu 7 orang timnya gitu. Ya udah akhirnya waktu itu bikin 2020 apa 21 2020 Mas. Itu lagi pandemi ya, lagi mantap-mantap ya. Aku inget banget itu April aku bikinnya. Dan lu di situ ada Christine kan? Christine Hakim, Laura Basuki sama Ruth Marini. Concern sama Betul COVID, kan? Dan waktu itu tuh belum ada protokol kayak sekarang. Belum jelas tuh. Lu masih belum antigen bahkan ya, masih ini apa? Masih ini tes darah apa namanya? Rapid test. Iya, rapid test. Jadi kita rapid test. Iya, waktu itu tuh bener-bener kita ngobrol gitu. Aku sama Reza sama tim-tim yang lain yang kita hubungin gitu ya untuk jadi kita bikinnya comot-comot aja. Pada situ Kementerian Kesehatan bilang harus rapid test, harus cek suhu, harus minum vitamin gitu. Jadi itu yang aku lakuin gitu. Ya udah, jadi waktu itu karena kita juga syutingnya di rumahnya Reza waktu itu lokasinya gitu. Jadi kita nggak cari lokasi yang lain. Terus kita pikirin bahwa rumah Reza itu kan juga masih kayak di townhouse gitu ya, residence gitu. Jadi kalau datang situ harus kayak desatelnya gitu. Jadi pada apa namanya parkirnya di rumahku karena rumahku agak lumayan. Tapi rumah kamu sama Reza deket lah. Dekat banget Mas, 5 menit rumah kamu sama dia. Gitu. Ya udah, jadi biar nggak terlalu rame, ya udah akhirnya biar nggak terlalu banyak yang parkir gitu. Jadi waktu itu aku bikin lah sama Reza gitu sistemnya gimana ya, sistem syutingnya seperti apa. Itu syuting cuma 3 hari. Makanya kita waktu itu 3 hari. Orangnya 7 orang cuman. 7 orang aja. 7 orang tuh krunya sama Reza. Termasuk Reza. Jadi ada yang double tuh. Ada yang DOP pasti ada. DOP terus soundman sendiri lah pasti. Iya, dia sound sendiri. Terus satu art director sahabat aku almarhum Adi Firman Hakim. Sekalian jadi clapper. Gitu. Terus habis itu asradanya sama skripkonnya itu Mbak Prita. Prita Gita. Terus habis itu editornya Mbak Alin. DOP-nya Mas Arfian, terus soundman-nya Mas Sutrisno. Terus nggak ada make up, nggak ada wardrobe. Jadi aku semua. Iya, karena sebenarnya kan kalau misalnya nonton gitu ya, mungkin udah pernah nonton gitu, ini kan memang udah di rumah kan gitu. Terus ya bener-bener kondisinya dressing tipis-tipis aja lah ya. Tipis lah gitu. Terus ya itu tuh ya lighting juga Mas Arfian, timnya Mas Arfian juga. Itu kalian syuting sampai jam berapa? Kamu waktu itu kan masih ketat banget kan? Jadi puasa ya Mas waktu itu. Itu lagi bulan puasa. Terus syuting selesai jam berapa? Rap jam berapa? Pokoknya waktu itu aku cuman karena aku biasa juga punya kalau regulasi syuting tuh 12 jam. Jadi aku bener-bener waktu itu tuh paling main lama tuh 12 jam. Karena kan kita juga syutingnya bareng ada tetangga, kita juga mau ganggu kan gitu. Jadi itu tuh bener-bener aku harus ngejagain kesehatan. Tapi itu sama sekali tetangga gak komplain ya? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak gitu. Dan gak ada yang sakit juga, alhamdulillah waktu itu. Itu idenya Reza yang pokoknya pengen nyobain direct. Iya, jadi itu sebenarnya bahkan dia bilang gue main di depan layar doang. Enggak, waktu itu tuh justru dia emang waktu itu pada pembahasannya kita ya udah yang produser Arya ya gitu. Waktu itu gitu. Oke gitu. Terus itu belajar, kita semuanya belajar sih. Cuman Korea kan sebenarnya emang udah lama pingin fokusnya tuh nggak direct gitu gitu. Jadi sebenarnya dia udah ada sih sebelum film pendek dan lain-lain gitu. Cuman series ini
pertama. Jadi waktu itu kemarin tuh kita belajar bener sebelum nih series-series ada ya yang sekarang ini waktu itu kita juga bikin series tuh seperti ini gitu. Ya udah, jadi waktu itu aku produser, Reza di director, sama Mbak Ika penulisnya. Gitu sih. Ketagihan nggak Reza tuh akhirnya? Ketagihan lagi. Aku pun juga ketagihan gitu kan? Jadinya gitu. Kayak menarik banget soalnya. Jadi kapan nextnya bikin lagi? Habis FFI. Udah ada cerita. Udah disiapin. Insya Allah secepatnya. Semoga. Karena ini satu tim pasti Arya lagi produsernya. Pasti. Jelas. Ya, sama kayak Anda kan? Iya memang. Ikutin Anda aja ini. Ikutin Bapak ini aja. Kita tunggu Mas Sulung ya. Iya. Udah pernah Mas Sulung udah pernah jadi asosiat produser. Iya. Terus kan akhirnya megang Reza 1 nggak cukup, nambah 2 talent. Iya. Gimana ceritanya ya? Ketemu sama Bu Christine sama Happy. Siapa yang duluan? Nama duluan. Sebenarnya yang duluan itu Bu Christine. Oke. Gitu. Baru itu Teh Happy. Sebenarnya tuh bukan kecelakaan sih gitu, tapi udah diomongin gitu bahwa bikin manajemen tuh sebenarnya udah obrolan lama sama Reza. Cuma aku pinginnya memang maunya sama Reza. Karena gimana pun kan aku terjun ke sini itu karena Reza gitu. Jadi kalaupun aku punya, makanya maksudnya apapun sesuatu di film aku pinginnya emang harus bersama Reza gitu. Ini kondisinya sebenarnya sama kamu sama Reza itu sama kayak Ernest sama Dipa. Betul sekali. Sama seperti itu. Iya gitu. Jadi pas bikin manajemen ini siapa kira-kira ya orang-orangnya? Kita ngomong dulu sebelumnya gitu. Terus manajemen tuh kayak apa sih? Aku kayak waktu itu sempat lihat Mas Sulung tuh gimana sih, Mas Dipa gimana gitu. Karena kan aku biasanya manajer personal kan, beda lah. Gitu. Terus akhirnya bikin tim dan lain-lain. Terus akhirnya dia dapat kepercayaan dari Bu Christine, dia masuk Bu gitu. Bu Christine sebelumnya belum ada manajer ya? Ada kan? Ada saudaranya, ponakannya gitu, okay. Mbak Aya namanya. Waktu Gitu. series itu belum? Belum. Setelah itu belum. Gimana Jadi itu masih dealingnya masih sama Bu Christine langsung. Oke. Gimana nge-approach ke seorang Christine Hakim untuk masuk jadi living legend? Masuk jadi manajemen lu tuh. Aduh, waktu itu sih lu dan Reza dong yang ngomong berdua. Iya, pasti. Dia bilang itu tuh, Bu, aku sama Reza bikin manajemen gitu. Terus aku melihat kan waktu itu kan ibu tuh sebenarnya kalau Mbak Aya tuh sebelumnya kalau film tuh sama ibu langsung. Gitu. Kalau TV itu sama Mbak Aya. Sama TV juga gitu sih Mas gitu. Jadi film biasanya ibu langsung. Ibu dulu langsung gitu. Kalau sekarang udah sama aku. Maksudnya kalau dulu tuh ibu tuh dealingnya kalau film tuh langsung sama ibu. Langsung sama budget segala macam juga. Betul. Sampai angka-angka sampai dealnya. Sampai dibaca apa segala macam. Terus aku lihat kayak ibu perbantuan seperti itu. Masa Bu Christine bikin invoice? Iya. Walaupun sebenarnya ada juga sih sebenarnya gitu. Cuman itu aku bilang sama ibu, Bu, aku bikin manajemen, terus ada sistemnya seperti ini gitu. Bagaimana kalau misalnya ibu bergabung gitu. Karena waktu itu memang kepikiran sama Reza emang maunya tuh aktor aja. Eksklusif gitu, gitu. Jadi belum kepikiran penyanyi atau misalnya pemain bola gitu. Belum. Jadi emang fokusnya tuh sama aktornya. Karena aku juga aku dan Reza pahamnya gitu ya mesti di kepala tuh itu gitu. Jadi kita juga nggak mau tiba-tiba jadi kayak hop-on gitu sih Mas. Jadi udah akhirnya. Berapa lama jawaban Bu Christine? Cepet sih alhamdulillah. Enggak malam itu juga tapi ya. Karena aku kayak ibu kok aku nggak pulang. enggak. Jadi waktu itu sama ibu cepet sih. Waktu itu kayaknya ibu 2 menit kayaknya. 2 detik kayaknya. Cepet sih waktu itu cuma ngobrolnya semingguan kayak Bu oke. Karena waktu itu aku mau bikin komposit. Gitu. Akhirnya waktu itu bareng sama akhirnya abis ibu. Terus ngobrol sama Teh Happy. Berarti 2 nama itu emang udah ada di list lu juga. Iya. Gitu. Karena emang dekat kedekatan kami juga dekat. Karena aku dekat banget sama Teh Happy. Gitu. Dia kayak kakak perempuan aku. Nana udah sama lu berarti? Nana belum. Habis Nana ya? Sorry, Nana udah ding. Tapi dealingnya nggak sama aku tuh belum tuh lagi proses di tengah-tengah gitu. Karena aku ingat banget aku sempat datang ke lokasi. Gitu. Tapi karena kan Tete kan di situ juga jadi produser juga kan. Gitu. Itu dealingnya belum sama aku. Gitu sih. Teh Happy lumayan ya setahunan inilah. Baru setahunan berarti inilah kira-kira. Bu Christine lebih duluan ya? Lebih duluan ibu. Lebih duluan ibu sih. Gitu. Kamu tuh awalnya ya kan kamu approach dong. Terus Bu Christine bilang oke. Pertama kali nge-handle kerjaan Bu Christine itu apa?
Pertama kali filmnya Star Vision judulnya Perfect Fit itu judulnya. Itu pertama sih waktu itu. Waktu itu ibu juga jadi cameo sebenarnya gitu. Cuman tapi sebenarnya dulu tuh kenapa akhirnya aku memberanikan diri ke ibu. Dulu ibu juga seberapa ngobrol sama aku. Nah kira-kira kalau di link tuh gimana sih nak gitu. Sempat kayak gitu mas. Aku tuh sebenarnya sempat bantuin ibu kayak waktu itu sebelumnya aku bantuin ibu kayak sisi perpajakan. Terus habis itu karena aku punya tim pajakan gitu kan kita laporan SPT gitu lah. Terus bacain kontrak waktu itu. Jadi memang itu sudah ada introduksi parsial gitu gitu. Dia maksudnya ya masih memperbantukan kan gitu. Terus akhirnya aku merasa ibu kayaknya emang butuh deh bu gitu. Ya udah akhirnya ibu langsung oke nak.